dosen penguji UKIM TPG dalam jawatan Pendidikan Agama Katolik D3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yasinta Kurnia Tahun Adib SPD, mahasiswa PPG Santo Yakobus Maroki, NIM 25869052049. Saat ini saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Malawatar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM pada kelas 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dengan materi bekerja sama dengan teman. Mohon saran dari Bapak dan Ibu untuk pembelajaran ke depannya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Ini kartu ujian saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Silakan Bu. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Sudah makan pagi semuanya? Sudah minum air putih? Tolong kasih senyum yang manis untuk Ibu Guru dulu. Oke, terima kasih banyak. Kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk berdiri. Saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ibu kembali mengajak kita semua untuk berdiri untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila 4. Garuda Pancasila maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu periksa kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Indri, oke, kita semua hadir pada pagi hari ini. Oke teman-teman, anak-anak sekalian, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada adik-adik sekalian. Pada saat kalian masuk kelas, kalian melihat kursi, meja penuh dengan sampah kertas di bawah kolong meja. Kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Membereskan, apa lagi? Menyapu, mengepel. Nah, yang kita lakukan tentu membersihkan, merapikan kursi dan meja yang berantakan. Oke, terima kasih. Apakah anak-anak sekalian membersihkan kelas hanya satu orang atau dilakukan semua orang? Semua orang. Tentu membersihkan kelas itu oleh semua orang. Kenapa harus semua orang? Mengapa harus dilakukan? Supaya pekerjaannya cepat selesai. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar melalui pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu mengenal teman-temannya, bahwa Tuhan menganugerahkan teman baginya sebagai rekan untuk bekerja sama dalam mengembangkan diri, bahwa dalam kerjasama setiap anggota hendaknya saling membantu dengan rendah hati. Maka dari itu, materi pokok kita hari ini berbicara tentang bekerja sama dengan teman. Selanjutnya, mari kita lihat pendalaman citra. Kita lihat gambar berikut ini.
Silakan anak-anak sekalian mengamati gambar yang ada di layar. Perhatikan gambar. Kira-kira apa yang dilakukan oleh siswa-siswi pada gambar berikut? Mari kita dengar ceritanya berikut ini. Kita baca sama-sama, kita dengarkan ceritanya. Lomba menghias kelas. Hari itu tidak ada pelajaran. Para siswa telah siap di kelas masing-masing. Mereka hendak melakukan lomba menghias kelas dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sebelum lomba dimulai, Bu Guru mengajak semua peserta bersama-sama menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-Sama. Kemudian bel setelah dibunyikan, tanda lomba dimulai. Para siswa di setiap kelas bekerja sama dengan riang penuh semangat. Ada yang membuat bendera-bendera kecil dengan kertas merah putih, ada yang menghias tembok kelas dengan gambar-gambar pahlawan, ada yang menggunting bentuk-bentuk dari kertas warna-warni dan dijadikan hiasan yang digantungkan pada tali dan yang ditempelkan pada tembok. Bu Guru berkeliling memberi semangat pada setiap kelompok. Ayo, beri hiasan yang bagus, rapi. Demikian kata Bu Guru. Para peserta semakin bersemangat mengerjakan tugasnya. Setiap kelompok berusaha menjadi yang terbaik. Mereka berusaha menghias kelasnya agar menjadi yang paling rapi, paling meriah, dan berharap akan menjadi juara. Jadi demikian ceritanya. Silakan perhatikan kembali gambarnya. Sudah dengar ceritanya? Sudah dengar? Sudah dengar bersama-sama. Mari kita mendalami cerita tadi dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana semangat para peserta saat mengikuti lomba? Bersemangat. Mereka sangat bersemangat. Angkat tangan yang jawab. Yang kedua, bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok? Setelah kita mendengar bacaan tadi, kira-kira bagaimana? Kompak. Mereka sangat kompak. Yang lain, bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok tadi? Sesuai dari cerita tadi. Coba perhatikan, coba lihat bagaimana mereka cara bekerja sama dalam kelompok. Ya, Sergio, mereka bekerja penuh semangat dan kompak. Jadi itu yang berikut. Apa saja manfaat kerjasama dalam kelompok dari bacaan tadi? Ya, Sergio. Mengerjakan tugas kelompok. Mengerjakan tugas kelompok. Tepuk tangan untuk Sergio. Yang lain? Membersihkan ruang kelas. Membersihkan ruang kelas. Tepuk tangan. Apa manfaat kerja kelompok? Yang lain? Angkat tangan. Kompak. Kompak. Tepuk tangan untuk teman semua. Jadi manfaat bekerja sama dalam kelompok yang pertama tentu apa? Apa manfaatnya tadi? Bekerja sama dalam kelompok agar pekerjaan cepat selesai. Jadi kita perlu bekerja sama, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Nah, berikut, bagaimana sikap yang baik saat bekerja sama dengan teman? Tentu kita membutuhkan sikap yang baik pada saat kita bekerja sama dalam kelompok. Coba perhatikan bacaan tadi. Kira-kira apa sikap yang baik? Angkat tangan yang tahu, yang bisa. Ya. Sopan, baik hati, lemah lembut. Sopan, baik hati, lemah lembut. Tepuk tangan. Yang lain? Selain sikap sopan, baik hati, lemah lembut, apa lagi? Punya hati dengan membantu, kita membantu satu sama lain. Kita membantu satu sama lain. Tepuk tangan. Tentunya kita harus hidup rukun.
sini ada yang menghias tembok kelas dengan gambar pahlawan, ada yang menggunting bentuk kertas warna-warni yang dijadikan hiasan yang digantung pada tali, ditempelkan pada tembok. Setiap kelompok tentu ingin menjadi yang terbaik dan ingin juara. Kita membutuhkan teman-teman untuk kerjasama. Dengan kerjasama, tugas menjadi lebih ringan dan cepat selesai seperti yang teman-teman katakan tadi. Karena itu, rukunlah selalu dengan teman pada saat bekerja sama. Ikutlah bekerja sama dengan penuh semangat. Jangan malas atau hanya menonton teman-teman bekerja. Sekarang Ibu minta kita berdiri semua dari ini supaya kita tetap semangat. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Berikut kita masuk pada pendalaman kitab suci. Perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat gambar di layar. Ada yang tahu gambar siapa di dalam ini? Iya, benar sekali, betul sekali. Ini adalah gambar dari Bapak Santo Paulus. Dia adalah tokoh yang terbaik. Saya minta satu orang untuk membacakan teks kitab suci. Saya minta ketua kelas buka kitab Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 6. Kita semua mendengarkan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kesatuan jemaat dalam karunia yang berbeda-beda. Demikianlah sabda Syukur kepada Allah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas. Jadi itu adalah kisah dari Santo Paulus. Jadi Santo Paulus memberikan nasihat kepada kita supaya hiduplah dengan selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jadi kita harus bersikap rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah, kita perlu menunjukkan kasih kepada orang lain, baik kepada teman, sesama, orang tua, guru, kepada siapa saja. Jadi kita perlu menerapkan nasihat dari Santo Paulus. Nah, berikut setelah kita mendengar kisah dari Santo Paulus, sekarang Ibu mengelompokkan anak-anak sekalian ke dalam kelompok. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Kita lagi teman-teman dalam kelompok. Di dalam kelompok, Rilin, Indri, Ivon, Riko, Noah. Angkat tangan. Adalah kelompok 1. Ya. Kemudian Eka, Yuli, Brian, Eli, Esa. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, kalian kelompok 2. Yang berikut Amira, Sergio, Kira, Kirana, Mera. Angkat tangan. Nah, kalian kelompok 3. Jadi sesuai materi hari ini adalah bekerja bersama teman. Tentu kerja kelompok itu kita harus bekerja sama. Silakan lihat pada kertas tugas di bawah itu yang sudah dibagikan. Warnai gambar anak-anak yang sedang bekerja sama untuk merapikan ruang kelas dengan mengatur meja dan kursi. Dan menulis satu kalimat ajakan bekerja sama dengan teman. Itu nomor 1. Setelah kita mewarnai, lalu kita menulis kalimat ajakan bekerja sama dengan teman-teman. Seperti apa kalimat ajakannya? Nanti teman-teman isi pada lembar jawaban yang sudah Ibu bagikan tadi. Dan nomor 2, sampai kalian lihat, bagaimana sikap yang baik saat bekerja sama dengan teman-teman. Tulislah 3 sikap baik tersebut. Jadi permintaannya tulis 3 sikap
itu pertanyaan nomor 3. Yang keempat, pertanyaan nomor 4. Bagaimana nasihat Santo Paulus bila kita bekerja sama dengan teman? Tulis pesan nasihat dari Santo Paulus dari kitab Efesus bab 4 ayat 1 sampai 6 yang baru saja kita dengarkan. Silakan bekerja. Bagaimana sampai dua sudah? Sudah? Sudah semua, silakan. Kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Ibu panggil yang pertama, presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 tampil ke depan. Kita yang lain tepuk tangan untuk kelompok 1. Nomor 1, Ibu minta tadi warna gambar, kemudian tulis kalimat ajakan bekerja sama. Coba. Ayo merapikan kelas bersama. Tepuk tangan. Ini kita tunjuk di teman-teman yang lain hasil warnanya, mewarnainya. Bagaimana teman-teman, bagus? Bagus. Itu nomor 1 dari kelompok 1. Lanjut ke nomor 2. Bagaimana sikap yang baik saat bekerja sama dengan teman? Tulis 3 sikap baik tersebut. Sopan, baik, ramah, lemah lembut. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang nomor 3. Apa saja yang menyenangkan saat bekerja sama dengan teman? Tulis 2 hal. Pekerjaan yang menjadi ringan. Tepuk tangan. Yang terakhir, bagaimana nasihat Santo Paulus bila kita bekerja sama dengan teman? Santo Paulus menasihatkan agar kita membantu satu sama lain. Itu adalah jawaban dari kelompok 1. Kita tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berikut bacakan kalimat ajakan berdasarkan gambar yang sudah teman-teman warnai. Mari merapikan meja dan kursi. Tepuk tangan. Benar sekali. Nasihat Santo Paulus bila kita bekerja sama dengan teman.
bekerja lebih ringan, kita lebih akrab dengan teman-teman, pekerjaan menjadi cepat selesai, dan tentu seru atau asik. Happy tidak bekerja sama dengan teman? Senang, asik, seru. Kalau sendiri-sendiri pasti malas. Berikut nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Kira-kira apa nasihat dari Santo Paulus kepada kita semua? Nasihatnya tadi adalah Santo Paulus menasihatkan agar kita membantu satu sama lain. Yang berikut, kita harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap teman-teman. Kita berdiri dulu, kita eksekusi. Kita nyanyi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita ajarkan dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita mendengar dan mengerjakan tugas tadi, ingin menjelaskan atau memaparkan secara keseluruhan dari materi yang baru saja kita dengar. Mulai dari kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Contohnya, mengerjakan tugas kelompok di kelas yang seperti kita sudah lakukan bersama tadi. Yang kedua, membersihkan kelas bersama-sama. Tentu setiap hari sudah pernah kita lakukan. Yang ketiga, bermain olahraga bersama-sama seperti bermain sepak bola, basket. Tentu bermain sepak bola dan basket, tentu kita harus bersama-sama. Untuk itu, kita perlu bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak dapat dikerjakan sendirian. Dan sangatlah penting bagi peserta didik atau kita semua dalam bekerja sama agar memiliki sikap-sikap yang baik dengan teman-temannya. Seperti sikap apa tadi? Sergio, sikap ramah, sopan, saling menghargai, bertanggung jawab, jujur, rukun, mendengar pendapat orang lain, dan ingin mencapai tujuan tadi, yaitu kerjasama. Kira-kira apa manfaat kerjasama? Manfaat dari kerjasama adalah yang pertama, tentu dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan menyenangkan. Yang kedua, dengan bekerja sama dapat meningkatkan rasa persaudaraan antara kita, menciptakan rasa persatuan dan kekeluargaan di antara kita. Yang ketiga, tentu dengan bekerja sama kita dapat belajar menghargai pendapat orang lain. Yang berikut, tentu dengan bekerja sama Noah, kita dapat belajar menyelesaikan masalah bersama-sama dengan teman-teman. Karena itu, penting sekali kerjasama dalam satu kelompok. Keberhasilan kelompok dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh semangat anggota kelompok yang rendah hati dan saling membantu satu sama lain. Jadi kita harus mulai dari sekarang perlu meniru dari sikap dari Santo Paulus. Tuhan pun ingin agar kita bergembira dan bersemangat dalam bekerja sama. Teman adalah anugerah Tuhan bagi kita untuk bertambah pintar. Berusahalah untuk rukun dan damai dengan semua teman. Bila terjadi pertengkaran, segeralah berdamai. Dan itu adalah pesan-pesan dari Santo Paulus. Sangat baik sekali untuk kita. Jangan sedikit-sedikit teman hanya senggol, berpukul. Teman sedikit-sedikit, kau menangis, selalu kau marah. Jadi kita harus bersikap baik dengan orang lain. Tidak hanya dengan teman, dengan papa mama juga di rumah. Kita harus bersikap sabar dan lemah lembut. Nah, contoh seperti ini tadi dalam kegiatan kelompok. Semuanya bersemangat dalam mengerjakan tugas. Tidak ada yang kerja sendiri-sendiri. Dengar itu Sergio. Saya tadi Sergio dengan teman-temannya itu semangat sekali mengerjakan tugas. Begitu juga dengan kelompok satu. Ayo teman-teman kerjasama.
Ya, kelompok 3. Ini hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 tadi. Ini kelompok 1 hasilnya. Ini juga kelompok 2. Jadi teman-teman di sini sudah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Tugas-tugas itu dapat terselesaikan karena kita bekerja sama. Kalau kerja sendiri-sendiri tadi, pasti dalam menyelesaikan tugasnya lama sekali. Tapi karena kita dalam kelompok, kita bekerja sama, maka tugasnya cepat selesai. Sudah mengerti? Jangan taruh pulpen di mulut. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi materi kita hari ini adalah kita bekerja sama dengan teman. Jadi kita harus bawa materi ini pulang ke rumah nanti. Jangan lupa kita perlu bekerja sama dengan orang lain, bukan hanya dengan teman saja, dengan adik, dengan bapak mama, dengan tante, dengan om di rumah. Jadi kalau lihat bapak mama lagi kerja, misalnya bapak mama lagi sapu, menyiram taman bunga, apakah kita harus menonton saja? Tidak, kita harus membantu. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Jadi seperti itu. Dan ingat materi ajar kita hari ini tentang apa? Bekerja bersama teman. Jadi pulang sebentar, jangan lupa sampaikan materi ini juga dengan bapak mama di rumah, supaya kita juga, bapak mama juga tahu dan bisa belajar bersama anak-anak sekalian. Sampaikan juga kepada adik-adik, sampaikan juga nasihat dari Santo Paulus yang kita baca pada kitab Efesus bab 4 ayat 1 sampai 6. Di rumah buka lagi Alkitab. Ada Alkitab tidak semua di rumah? Ada. Baca kembali kitab Efesus. Jadi selain itu nanti besok perhatikan pikir tugas. Karena hari ini kita belajar tentang bekerja sama. Maka penting sekali kita bekerja sama dalam kelas, terutama dalam sekolah, dalam tugas piket, membersihkan ruang kelas. Ibu minta atur kembali kursi pada tempat semula. Oke. Minggu depan kita masuk pada materi tentang kisah Nuh. Masuk tentang materi pada kisah Nuh. Jadi ibu sengaja menyampaikan lebih awal supaya teman-teman bisa belajar di rumah. Oke, sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta kita semua untuk merapikan buku kita di dalam tas masing-masing. Karena kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Kami minta Taman Sergio pimpin doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, pembelajaran hari ini